Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. teman-teman? Kembali lagi ke channel kita Aku Bahagia. Semoga teman-teman di sana juga bahagia dimanapun Anda berada. Oke, pada kesempatan kali ini kita masuk pada episode ngaji filsafat bareng Pak Supri. Nah, di beberapa episode kemarin teman-teman sudah bisa mendengarkan pengajian tentang filsafat ilmu, tentang logika yang dibagi dalam beberapa part yang sudah banyak kemarin. Silahkan teman-teman tonton video sebelum ini. Nah, untuk kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk bertanya langsung kepada beliau dan dikemas dalam Q&A yang sudah kita seleksi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini akan saya buka dengan apa? Kalimat mutiara mungkin ya. Saya pernah dengar kalimat seperti ini. Tangga menuju langit adalah kepalamu. Maka untuk menuju langit, letakkan kepalamu di bawah telapak kakimu. Nah, terkadang saya ragu, saya bimbang untuk menerjemahkan maksudnya apa sih kata-kata itu. Kok sangat mendalam dan sangat mumeti bahasa saya. Tapi bahwa sebenarnya keraguan itu adalah poin kita, modal kita untuk belajar tentang filsafat. Nah, tetapi keraguan yang bagaimana? Tentunya keraguan yang berkonsep. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan nyinggung tentang logika. Loh, kok logika? Kan ada orang yang bilang bahwa filsafat ya orang logika. Nah, maka akan kita kupas pada kesempatan kali ini bahwa tangga pertama menuju filsafat adalah logika. Seperti itu? Betul. Pakai logika, kita belajar bareng-bareng. Monggo, silakan. Oke, kalau dikemas dengan pertanyaan, kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang terkait sama logika dan langsung dijawab langsung sama narasumber kita, Pak Supri. Pertanyaan pertama yang paling mendasar, benarkah ilmu logika tidak diperuntukkan bagi semua golongan atau umur? Dan pertanyaannya, kenapa sih? Apakah memang tidak diperuntukkan atau memang diperuntukkan untuk semua golongan? Gimana Pak Supri? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik teman-teman semua, ilmu-ilmu keislaman secara umum, ya, dalam hal ini kenapa kok saya masukkan logika filsafat dalam ranah ilmu keislaman? Ini karena kita nggak bisa lepas dong ya. Kita orang beragama ya. Betul. Beragama semua. Betul. Nah, memang gini, orang beragama itu kadang gini. Kita semua kan lahir sebagai muslim. Nggak ada yang mu'alaf ini kan? Oh iya. Ya. Dari kecil Dari muslim. kecil sudah muslim. Sempat tersesat atau enggak? Jangan sampai. Lah itu biasanya resiko perjalanan kan itu kan. Nah, kemudian cuman masalahnya gini, orang muslim dari kecil kadangkala itu ada bagusnya, ada juga dalam tanda kutip itu enggak bagusnya. Bagusnya apa? Bagusnya kita sejak kecil sudah kenal yang namanya surga neraka itu kan. Jeleknya karena kenal dari kecil, sekarang nggak takut lagi sama neraka ya, Del ya. Kadang orang cerita surga, lah wis tahu krungu kan begitu kan. Jeleknya lagi juga gitu, diajari kamu harus rajin puasa, harus, aku sudah sejak kecil berpuasa kan itu, jadi saya kira wis sangat biasa. Tapi bagusnya adalah kita punya namanya ghirah keagamaan, semangat keagamaan dari kecil, itu nilai positifnya pasti itu. Nah, kenapa logika kemudian filsafat saya kategorikan sebagai ilmu keislaman? Karena itu tadi, kita orang beragama, kita nggak bisa lepas, dan nanti goalnya juga memposisikan filsafat, logika itu sebagai piranti, sebagai alat untuk membantu kita memahami ajaran agama kita. Karena senyatanya kadang kita itu jadi generasi yang kagetan kadang-kadang. Jadi ada orang cerita tentang sesuatu, kemudian kayaknya kok jauh banget dari agama, ternyata itu konten agama, karena tinjauannya berbeda dengan yang ada dalam pikiran kita, seringkali begitu.
Lah biar kita nggak kagetan, kita positioning itu. Itu entry point-nya dari situ. Jadi makanya kita belajar logika, belajar filsafat, atau belajar ilmu-ilmu sosial, ilmu rasional, semuanya dalam frame tadi untuk membantu kita memahami ajaran agama kita. Yang poin pertama itu. Nah, kemudian ilmu-ilmu ini tentu saja punya tipikal, punya kekhasan masing-masing. Ini sejalan kalau saya bilang dengan apa? Manusia itu memang ada tingkatannya. Kemampuannya, background sosialnya, kemampuan menalar, ini pasti bertingkat-tingkat, beda-beda satu dengan yang lain. Makanya bidang ilmu itu juga begitu. Ilmu ini adalah ilmu tingkatan sekian, menengah misalnya. Ilmu ini untuk orang awam, ini untuk orang yang khusus banget gitu. Nah, ilmu logika atau filsafat dalam tradisi keilmuan Islam ini memang ilmu tingkat, kalau saya bilang tingkat menengah. Nah, tingkat menengah. Kenapa? Karena ini butuh pemikiran, butuh penalaran, butuh keseriusan, dan nggak semua orang bisa. Ya, nggak semua orang bisa. Makanya kemudian maklum sekali ketika seorang ulama misalnya mengatakan, nggak penting logika itu, karena apa? Ilmu logika, ilmu mantik itu orang pintar nggak butuh. Tanpa belajar itu pun mereka sudah pintar, sudah alim kan gitu kan. Tanpa belajar misalnya menyusun silogisme premis-premis itu semua manusia akan mati. Itu mereka sudah punya kesimpulan yang bagus kan itu. Di samping itu, ilmu mantik, ilmu logika itu nggak dibutuhkan oleh orang yang bodoh, orang awam yang benar-benar awam. Belajar ilmu ini bukan tambah pinter. Saya pernah sampaikan itu. Tapi malah stres kan gitu kan. Betul. Iya, makanya ini memang untuk tingkat menengah. Kenapa kok kita semua, menurut saya harus belajar? Karena kita kelas menengah. Kalaupun kita orang awam, tapi awam yang berkembang menuju ke tingkat menengah. Begitu ente kuliah, otomatis ente menisbatkan diri sebagai bukan lagi orang awam biasa kan itu kan. Karena nanti banyak materi-materi yang butuh penalaran serius, yang itu nggak semua orang bisa mendapatkan itu. Secara umum begitu. Jadi memang bukan berarti eksklusif, bukan berarti pilih kasih. Enggak, ini memang kemaslahatan manusia begitu. Berarti untuk belajar logika memang diperuntukkan untuk orang-orang yang menengah itu, maksudnya gimana Pak? Ada pantaran umur kah atau pantaran apakah gitu Pak? Kalau dari umur, tapi umur ini nggak otomatis ya, ini gambaran saja lah itu ya. Kalau umur ya memang umur mahasiswa itu. Maksudnya berarti kalau YouTube kan pakai klaster berapa? 18 tahun ke atas ya. Maka mohon maaf, kemarin kejadian betul di kelas itu ada mahasiswa yang belum mencapai 18. Logikanya kacau nih. Pak, saya belum cukup umur kata dia kan gitu kan. Kemarin ada kejadian nyata itu di kelas itu. Kenapa? Saya baru 17 sekian gitu kan. Nah, artinya umur itu nggak otomatis, tapi itu bisa sebagai salah satu answer. Tapi yang lebih substansial itu bukan kuantitas umurnya, tapi istilahnya proses belajarnya. Jadi kalau kayak kita belajar di kampus PTKIN, ya otomatis kalau sudah mahasiswa PTKIN, ente lihat aja mata kuliahnya, ya pasti ya kalau belajar fikih katakanlah itu pasti fikih lanjutan, ya fikih ya. Kalau belajar teologi misalnya itu juga pasti lanjutan kan. Bahkan bahasa juga begitu, meskipun ya realitasnya banyak juga teman-teman yang dalam beberapa pengetahuan ini mungkin masih minim. Tapi secara sistem, secara kurikulum ini yaitu tadi ada grade yang memang kita masuk ke sana seperti itu. Oke, berarti memang diperuntukkan untuk semua golongan dan umur,
namun ada batasan dan kastanya masing-masing tadi Iya, ya Pak. iya. Logika yang seperti apa yang dipelajari oleh umur 18 ke atas gitu kan, seperti itu. Dan kamu pun juga belum tentu termasuk golongan yang awam. Siapa tahu di bawahnya awam Pak logikanya gitu kan bisa jadi. Kan sama-sama bego. Terus ini ada yang menarik Pak. Kadang-kadang kalau ada dua orang yang pacaran itu ya, atau ada dua orang yang sedang berdekatan gitu, ada kata-kata kayak gini, perempuan kan mainnya perasaan gitu kan, kalau laki-laki itu mainnya akal. Sepakat. Maka kalau kita mendekati perempuan, kita jangan main hati. Terus kita harus ngapain? Kita akali perempuan itu. Bercermin dari itu, apakah nyambung ke pertanyaan tadi, itu kan terkait umur. Nah, jenis kelamin sekarang Pak, apakah untuk semua jenis kelamin atau memang terkhususkan untuk pria, atau memang untuk semua jenis kelamin tapi memang ada something spesial dengan wanita ini Pak? Oke, kalau bicara perempuan, saya penganut mazhab yang mengatakan bahwa manusia pada prinsipnya itu sama, laki perempuan, ya, potensinya secara potensial. Jadi kalau dibilang insaniyatul inan, kemanusiaan seorang manusia itu tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Artinya bahwa laki perempuan secara potensial sama. Nah, sekarang persoalannya gini, ada satu realitas memang. Saya pernah ditanya itu siapa yang nanya ya dulu, saya lupa. Tapi ada pertanyaan gini, ada nggak Pak filosof yang laki-laki itu? Saya yang nanya, itu Pak. yang nanya. Kan? Karena lah itu di bawahnya awam kamu. Sejauh ini memang kalau di buku-buku filsafat, nyatanya memang filosof perempuan nggak kita temukan gitu. Ya, itu realitas ya, realitas kenyataan yang kita hadapi. Kemudian ada misalnya seorang tokoh sufi, tasawuf ya, sufi perempuan, Robi Al-Adawiyah itu ada. Itu satu-satunya tokoh klasik yang kita temukan. Kalau perawi-perawi hadis itu ada Sayyidah Aisyah misalnya, istrinya Kanjeng Nabi, itu produktif sekali dia meriwayatkan hadis. Tapi kalau filosof, kemudian sufi tadi ada. Kalau filosof kayaknya memang adanya kan Al-Kindi, Ibnu Rushd, laki semua kan itu kan. Kalau kesini dosen filsafat perempuan, kalau dosen sih ya, mesti ada lah gitu kan zaman sekarang kan itu. Bahkan tokoh-tokoh guru besar misalnya, ya ada sih tapi juga nggak banyak. Nah, artinya apa? Ada realitas di sejarah perjalanan kehidupan kita bahwa perempuan itu menempati satu situasi di mana kayaknya punya kekuatan yang berbeda dengan laki-laki Tapi kalau saya secara prinsip, saya penganut mazhab, sebenarnya secara potensial sama. Tapi bahwa mungkin dibentuk oleh budaya, dibentuk oleh karakter lingkungan dan lain sebagainya, dibentuk oleh kebiasaan ya peradaban, sehingga di realitas kemudian ada potensi, ada kekuatan yang berbeda secara umum antara laki dan perempuan. Ya, ini konstruk budaya lah itu ya, pembentukan budaya. Itu kan kalau kita kan budaya patrilineal yang berafiliasi bahwa laki lebih dominan dari perempuan. Oke, tapi saya pengen mengembalikan ke prinsip awal saja, bahwa secara potensial sama, bahwa realitasnya kemudian ada sih kecenderungan bahwa laki-laki lebih banyak menggunakan akal pikiran, sementara nanti perempuan lebih banyak perasaannya. Ada realitas itu, tapi dalam konteks kajian, dalam konteks kita ngaji, kita belajar, kelihatannya positioning yang sama tadi itu nggak bermasalah. Kalau saya penganut mazhab itu. Menarik berarti ya. Secara mungkin dari lahir, kalau sepemahaman saya ini, otaknya saya yang pas-pasan, dari lahir dilahirkan sama potensinya, kualitasnya sama, tapi faktor eksternal yang mempengaruhi gitu ya Bro? Ya, ada pembentukan itu sehingga
ya nek terlahir sebagai perempuan kan ya otomatis dia akan berkembang sebagai perempuan kan, Iya. gitu kan. Seperti itu. Tapi enaknya kalau dalam konteks keilmuan kita kembalikan sama saja potensinya. Bahwa untuk mahir dalam bidang ilmu ini semuanya bisa. Artinya nggak ada alasan aku perempuan Pak sehingga aku nggak bisa dong pakai logika. Nggak, itu nanti apa namanya apa istilahnya itu manja lah gitu. Sebagai manusia seutuhnya sama punya potensi penalaran, punya potensi akal ya yang sama. Jadi jangan khawatir yang perempuan-perempuan ini terus dan jangan dijadikan alasan gitu. Nah, ini sepakat ini. Tapi Seperti itu. bahaya juga guys kalau kita deketin dosen logika atau dosen filsafat, Kita yang kalah. nggak bisa diakalin. Menarik banget ya, berarti kita juga nggak boleh menyalahkan namanya faktor eksternal berarti ya Pak ya. Kita Iya. akan mengembalikan ke awal tadi, kita dilahirkan sama gitu Iya. porsinya, kualitasnya. Tidak bisa menyalahkan faktor eksternal juga, dan kita juga nggak menyalahkan faktor eksternal. Kalau melanjutkan dari pertanyaannya tadi Mas Pondel, ada dua pasangan yang berdekatan dan lain-lain seperti itu. Kebanyakan kan wanita untuk perhatian, perasaan, ekspresinya selalu bersumber dari hati, dari perasaannya. Sementara lah kamu sih apa-apanya pakainya logika, nggak tahu perasaannya aku. Nah itu gimana Pak? Itu Apakah curhat berpengaruh? atau Ya, masyarakat umum juga mengalami hal seperti saya gitu. Walaupun saya curhat, saya mewakili orang umum di antara semuanya. terima kasih mewakili saya. Oh iya, mantap. Apakah Oke. berpengaruh nggak Pak? Oke, jadi gini, di dalam diri kita itu ada beberapa daya, ada beberapa kekuatan lah itu ya. Satu, kita punya nalar pikir ya, yang ukuran-ukurannya ini yang nanti kita akan bahas itu. Kemudian di samping itu kita punya daya emosi, kita punya rasa. Ya, makanya nanti gini, kayak kalau kita bicara profesi misalnya, ada profesi-profesi yang diandalkan itu bukan logika, bukan penalaran rasional, kayak seniman misalnya. Kalau seniman kan rasa seni kan ya. Ente kan seniman ya, Del ya. Insya Allah. Oh, iya. Artinya saya sering cerita gini, kadang orang membuat sebuah syair, lagu, apa itu ya jarang yang pakai logika kan. Artinya apa? Artinya itu munculnya dari itu memang existing ada, rasa itu ada. Dan itu ukurannya tersendiri. Nah, makanya gini, kalau dalam bidang keilmuan nanti secara epistemologi, secara teori pengetahuan, jadi pengetahuan kita kan ada yang sumbernya memang dari akal secara rasional, pembuktiannya secara rasional, tapi nanti ada pengetahuan kita yang dari hati, dari lewat rasa. Yang main rasa, main hati itu nanti kelompok sufi. Ya tadi siapa Rumi tadi itu kan dia bukan apa namanya ketika mengatakan kepala diinjak kaki ya. Untuk menuju langit. Iya, itu maksudnya apa? Itu bisa dipahami dari berbagai sisi sih. Kalau orang sufi dia akan memahami bahwa kamu ketika mau menuju langit jangan andalkan isi kepalamu yang pakai hukum kausalitas, harus sebab akibat, harus rasional, enggak. Tapi kepala tundukkan ke bawah, bersujudlah kamu, ya letakkan kepalamu di bawah, dan itu kan ta'abud kita, apa istilahnya? Kita tunduk kepada Tuhan, ya bukan kepala yang diandalkan tapi hati. Itu ukuran tasawuf kan hati. Kalau dalam keseharian gini aja deh. Tadi rasa cinta misalnya. Betul. Ya, rasa cinta itu kalau kata Agnes Monica apa? Tidak mengenal logika kan itu kan? Iya, iya betul. Betul. Ada lagunya itu emang. Rasa cinta nggak mengenal logika karena apa? Kenapa kamu cinta kepada dia? Jarang orang yang bisa menjelaskan secara rasional. Ya ada sih, ada. Tapi sebenarnya yang dominan kan bukan rasionalitasnya. Wah, aku seneng kok kan itu kan. Seneng baru nanti dirangkailah argumentasinya. Kenapa kamu seneng ke dia? Oh ternyata baru ketemu. Apa yang paling kamu sukai? Oh saya suka dengan penampilannya. Oh saya suka dengan cara ngomongnya.
reasoning ini kan muncul belakangan kalau cinta itu. Cinta munculnya kan biasanya tanpa mukodimah kan biasanya kan. Pandangan, apalagi pandangan pertama. Kecuali kalau yang witing tresno jalaran kulino itu proses ya. Betul. Tapi itu pun nanti pada saatnya kok bisa ya saya jatuh cinta kepada dia. Itu memang salah satu hal yang kemudian sulit dilogikakan adalah area cinta satu itu. Tapi sebagai orang yang punya kesadaran kemanusiaan yang tinggi karena kemanusiaan kita itu nanti salah satunya unsur utamanya tadi berpikir logis rasional. Nanti semua tindakan kita, semua ucapan kita diupayakan memang dasarnya itu. Ya. Semakin banyak tindakan kita yang rasional, yang logis, nanti akan semakin tinggi nilai kemanusiaan kita. Termasuk ketika tadi menjalin cinta. Cintanya sendiri sulit dilogikan, tapi proses ikatannya, proses kemudian perjalanannya itu nanti logika punya peran. Kayak misalnya gini deh, kenapa ada orang kawin lari misalnya gitu. Nanti jangan sampai. Oh, jangan sampai. Iya. Jangan sampai. Harusnya ke sini nih. Kenapa ada orang kawin lari misalnya? Itu kan karena apa? Karena secara mungkin keluarga tidak merestui karena menurut pemikiran keluarga ini ada sesuatu yang kadang pertimbangannya kadang rasional loh keluarga ya kadang-kadang. Meskipun kadang-kadang ya karena nafsu kan itu. Tapi enggak sedikit juga yang pertimbangan rasional. Nah, tapi karena dia perasaannya sudah kemandil-kandil sudah ini tabrak semuanya kan itu kan. Nah, nanti pada saatnya diharapkan ketika kita belajar ilmu logika, belajar pemikiran manusia, belajar filsafat, maka tindakan-tindakan kita nanti sedikit banyak ya dipengaruhi lah. Bahwa, oh ya saya dengan dia, kalau saya lanjutkan maka ada prediksi-prediksi yang nggak enak. Misalnya kemungkinan, oh ini nanti kalau dilanjutkan hubungannya, bisa jadi nanti dan perhitungan nalar itu memang nggak bagus misalnya. Ya, ini kan jadi bahan pertimbangan hidup kita seperti itu. Secara prinsip misalnya cinta nggak logis, tapi ikatan kita, hubungan kita ini kan banyak aspek kan seperti itu. Nah, tadi kan kalau saya sedikit mengambil part-partnya itu seolah-olah ada pertentangan antara perasaan dan logika. Nah, kalau cowok dan cewek perasaan, yang laki-laki logika. Lalu apakah nanti kalau kita mendalami tentang logika itu malah perasaan kita yang tertekan? Nah, apakah sebegitu pengaruhnya atau apa sih pengaruh dari kita belajar logika terhadap sikap kita, perhatian kita atau ekspresi kita terhadap fenomena di sosial, Pak? Jadi memang diharapkan setelah belajar logika ini nanti jadi tindakan kita, sikap kita, ekspresi kita, pandangan kita tentang sesuatu itu nanti memang didasarkan tadi hal-hal yang logis rasional. Karena secara umum pertimbangan-pertimbangan yang logis dan rasional inilah yang maslahat, yang bagus. Secara umum gitu ya. Sebab apa? Misalnya kita mau melakukan sesuatu. Jadi ketika misalnya contoh yang lain ketika pilkada, ini kan pilkada. Memilih pemimpin. Pemilih yang rasional, pemilih yang logis rasional, itu milih pertimbangannya apa? Pertimbangannya kan karena misalnya memang yang calonnya ini potensial, keberpihakannya bagus kan itu kan, karena prestasi, karena apa kan ini yang objektif kan seperti itu. Bukan karena apa, kalau emosional kan kadang ini, milih bupati karena gantengnya, karena cantiknya, itu kan nggak nyambung. Ya, pemilih rasional pasti memilih sesuatu yang nyambung dengan posisi yang dimaksud. Nah, sama ketika kita menentukan sikap, misalnya saya mau bisnis misalnya, ya menentukan jalan usaha, ya bisnis juga gitu. Bisnis apa kira-kira? Maka dia akan perhitungan, dihitung sedemikian rupa, ya.
bukan kemudian apa namanya, oh saya dapat wangsit misalnya, dapat mimpi ya. Kalau ini klinik kan itu kan. Ya. Meskipun gini, kehidupan kita ini tidak semuanya logis, tidak semuanya rasional. Kalau saya memberikan porsi biasanya, ada porsi-porsi nanti di mana sekian persen memang kita nggak usah pakai logika, ya. Ada saatnya. Tapi yang paling penting adalah bahwa sebagian besar hidup kita, ya makanya nanti sikap, ekspresi, pandangan, ucapan, nanti sebagian besar diharapkan bisa sejalur dengan prinsip-prinsip yang ada dalam logika itu. Sebagian besar itu. Saya nggak berani mengatakan mutlak karena ada area di mana kemampuan akal kita terbatas, kita nggak bisa menjangkau, ya sudah. Apalagi nunggu mimpi kan, paling gitu kan. Nah, dalam agama makanya ada istikharah. Karena apa? Ada kita mengadu kepada Tuhan, ada apa? Ini ada area itu. Seperti itu. Ternyata rumit juga ya logika ya. Tapi banyak sekali manfaatnya dan sangat positif. Yang saya tangkap dengan kerumitan itu, logika itu, gimana nih caranya Pak Supri? Kira-kira kalau orang yang kurang nyambungan, orang yang lelet, orang yang roamingan kayak saya gini, belajar logika itu gimana? Jadi secara umum gini, saya punya prinsip konsisten dengan yang tadi saya sampaikan. Secara kemanusiaan kita ini potensinya sama. Jadi potensi dasar seseorang itu sebetulnya sama lah. Tuhan menganugerahkan kepada kita punya kemampuan penalaran, kita punya kemampuan rasa, kita punya kemampuan emosi, kita punya kemampuan itu semuanya akan dikasih. Bahwa nanti terbentuk orang kemudian kemampuannya bertingkat-tingkat itu iya. Bermacam-macam iya. Tapi secara prinsip sebetulnya semua orang itu punya. Artinya apa? Semua orang punya potensi untuk berkembang, kayak semua orang punya potensi untuk jadi alim, jadi orang yang pandai kan, semuanya punya potensi kan, seperti itu. Kenyataannya sih memang biasanya ya potensi, misalnya 20 orang berpotensi, yang menjadi kenyataan mungkin 70% mungkin ya, yang 30 endok itu dari endok bukan gitu. Endok bukan ngerti. Betul, saya bos. Sing orang ngetes jadilah pokoknya. Ya itu iyalah, adalah seperti itu. Nah, karena saya kembali ke prinsip awal, potensinya semuanya sama, ya. Artinya saya punya husnudzon bahwa ketika seorang belajar kemudian dia nggak nyambung awalnya nggak nyambung, itu bukan karena bodoh, bukan karena apa, tapi mungkin karena belum ini aja, belum terbuka, belum klik, belum apa. Makanya tugas kita apa? Ya coba dan coba kan itu kan. Nah, artinya apa? Ini sama saya analogikan dengan yang disampaikan oleh beberapa alim bahwa ada orang bertanya gini, Pak, kalau saya ngibadah maring Gusti Allah kan kudu ikhlas kan itu kan. Nah terus nek saya sholatnya kan sementara ini terpaksa kan itu kan. Sementara ini kan saya ibadahnya kan kayak tertekan gitu kan. Berarti orang ikhlas kan itu kan. Nah, biasanya dijawab gini. Orang beribadah kepada Allah ya. Awalnya terpaksa, oke, lakukan aja. Nanti biasakan, lama-lama nanti akan tumbuh dengan sendirinya takorrub ya, pendekatan kita kepada Allah akan tumbuh dengan sendirinya, jiwa ikhlas dan lain sebagainya. Jadi sama orang belajar juga gitu. Enggak nyambung Pak, enggak nyambung. Udah, yang namanya orang belajar awal pasti sulit ya, kan itu kan. Nah kalau enggak nyambung kan bukan berarti kita bodoh, enggak. Semuanya karena yakin bahwa kita ini punya kekuatan yang sama, nek diasah, kayak siapa itu kisahnya para ulama itu Ibnu Hajar apa siapa yang belajar ngaji nggak paham terus pakai filosofi batu itu ya, batu ditetesi air lama-lama
Terkikis. Ya lama-lama kan bolong juga kan itu kan. Karena apa? Karena otak kita kadang-kadang memang begitu ya. Jendel kadang nggak nyambungan, tapi ketika diisi di apa namanya di upgrade terus, diberi informasi terus, nanti lama-lama juga akan terbuka seperti itu. Yakin saya itu. Berarti modelnya trial and error sebanyak-banyaknya sampai resultnya maksimal. Ya, Dan akhirnya yang namanya terpaksa akhirnya kan menjadi kebiasaan. jadi kebiasaan. Oke, Oke. kita stop dulu di sini dengan kemumutan-kemumutan ini, dengan kalimat-kalimat yang ada di kepala. Apakah, bagaimanakah, terus gimana? Nah, kita selingi dulu dengan ngopi dan ngerokok. Nanti dilanjut di part 2-nya. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe channel Aku Bahagia. Bye-bye.